Cerita horor ini berjudul Bisikan Pohon Tua. Awal cerita, sekelompok pendaki yang bernama Rian, Dina, Galih, dan Arif memutuskan untuk menjelajahi sebuah hutan yang jarang dikunjungi. Hutan itu terkenal karena pohon tuanya yang disebut pohon penjaga. Menurut cerita warga setempat, pohon itu dianggap sakral dan tidak boleh disentuh, apalagi dilukai. Namun, Rian yang skeptis terhadap hal-hal mistis mengabaikan peringatan warga. Setibanya di hutan, kelompok ini merasa ada sesuatu yang aneh. Suara angin terdengar seperti bisikan-bisikan gaib, seolah-olah pohon-pohon di sekitar mereka sedang berbicara. Dina merasa merinding, tetapi berusaha menenangkan diri. Mereka mendirikan tenda di dekat pohon besar yang disebut oleh warga sebagai pohon penjaga. Saat malam tiba, Rian tanpa pikir panjang memotong cabang dari pohon besar untuk membuat api unggun. Dina langsung protes, tetapi Rian hanya tertawa. "Ini cuma pohon, bukan hantu," kata Rian dengan nada mengejek. Namun, begitu cabang itu terbakar, udara di sekitar mereka berubah. Suara angin semakin keras dan aroma aneh seperti daging busuk menyelimuti area tersebut. Dina melihat bayangan besar melintas di antara pepohonan. Tetapi ketika diberitahu kepada yang lain, mereka menganggapnya hanya ilusi karena kelelahan. Di tengah malam, saat mereka tidur, Galih mendengar suara bisikan memanggil namanya. Awalnya dia mengira itu Rian yang bercanda. Tetapi ketika membuka matanya, dia melihat sosok tinggi berwarna hitam berdiri di dekat pohon. Sosok itu memiliki wajah bertekstur seperti kulit kayu dengan mata merah yang menyala. Ketika Galih menjerit, suara itu menghilang, tetapi bekas cakaran panjang terlihat di batang pohon di dekat tendanya. Keesokan harinya, mereka mencoba meninggalkan area tersebut, tetapi jalan yang mereka lalui terasa seperti berputar-putar. Dina menyadari bahwa mereka seperti terjebak dalam lingkaran, dan setiap kali mereka kembali ke pohon penjaga, suasana semakin gelap dan menyeramkan. Satu persatu mereka mulai mengalami teror. Arif mendengar suara-suara yang meniru suara ibunya, meminta dia untuk mendekati pohon. Ketika hampir menyentuhnya, Dina menariknya, menyadari pohon itu seperti bernapas. Rian yang awalnya tidak percaya, kini mulai dihantui oleh bayangan makhluk dengan tangan kayu yang mencoba meraih lehernya. Mereka akhirnya bertemu dengan seorang kakek tua yang muncul entah dari mana. Kakek itu memperingatkan mereka bahwa roh penjaga pohon itu marah karena cabangnya dilukai mereka. Kakek tua tersebut berkata bahwa pohon itu adalah perwujudan roh hutan yang menjaga keseimbangan
antara dunia manusia dan arwah. Jika tidak ada yang meminta maaf, maka mereka tidak akan pernah keluar dari hutan tersebut. Puncak ketakutan mereka memutuskan untuk melakukan ritual sederhana yang diajarkan oleh kakek tersebut, termasuk mengembalikan abu cabang yang terbakar ke akar pohon. Namun, Rian yang merasa egois justru mengutuk pohon tersebut, menyebut semua ini sebagai omong kosong. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai retak, dan akar pohon keluar dari tanah, melilit tubuh Rian. Dina dan lainnya berlari, meninggalkan Rian yang menjerit minta tolong. Ketika mereka menoleh, Rian sudah menghilang. Hanya tersisa tumpukan abu di tempat dia berdiri. Pohon itu tampak semakin besar, seolah-olah menyerap kekuatan dari tubuh Rian. Akhir cerita, Dina, Gale, dan Arif akhirnya menemukan jalan keluar setelah mereka berdoa dan meminta maaf dengan tulus. Namun, pengalaman itu meninggalkan trauma mendalam. Mereka bersumpah tidak akan pernah kembali ke hutan tersebut. Di akhir cerita, kamera menyorot hutan yang kembali sunyi. Di batang pohon penjaga, wajah Rian kini terlihat samar, tertanam di antara kulit kayunya. Matanya menyala merah, menatap siapapun yang berani mendekat. Oke, itu saja ceritanya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya. Nantikan cerita-cerita mistis selanjutnya. Bye-bye.